realita di dunia ini yang namanya kedudukan jabatan itu ada periode, ada waktunya, ada umurnya. Nah, itu semua namanya ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau orang betul-betul berpegang kepada firman Allah ini, itu menghadapi kehidupan menjadi mudah, menjadi lapang. Tidak perlu risau, tidak perlu misalnya sudah jelas waktunya sudah habis, seakan-akan merasa masih memimpin, masih berkuasa. Malah ada yang jelas waktunya habis, nggak mau turun-turun dengan cara bagaimana aturan perundang-undangan itu bisa dirubah. Ada yang belum waktunya, belum umurnya, direkayasa bagaimana supaya sudah bisa memenuhi syarat. Nah, ini sebetulnya bertentangan dengan ajali musamma ini. Karena melalui rekayasa yang tidak wajar. Tapi anehnya apa? Wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim la kafirun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu benar-benar ingkar, benar-benar mendustakan adanya pertemuan mereka dengan Tuhan, mengingkari adanya kehidupan di akhirat, mengingkari adanya yaumil kiamat, mengingkari adanya yaumuddin, mengingkari adanya surga, adanya neraka. Ini yang menjadikan hidup perusak gak karuan. Dengan tidak meyakini adanya kehidupan di akhirat, ya, pandangan mereka hidup itu ada dunia ini. Akhirnya apa? Nganggap perhiasan dunia, jabatan, kedudukan, tahta, harta seakan-akan segala-galanya. Nggak menyiapkan hidup di akhirat. Kenapa? Karena nggak meyakini. Jadi kebanyakan manusia itu mengkufuri, mengingkari adanya kehidupan di akhirat. Jadi yang disebut dengan biliqa'i rabbihim, ya adanya pertemuan dengan Tuhan mereka, itu kehidupan di akhirat, yaumuddin. Itu kebanyakan orang mengingkari. Makanya ketika berkuasa, ketika menjabat, seakan-akan selama-lamanya memiliki harta, seakan-akan hartanya bisa mengekalkan. Ini jadi rusak semua, yang diakibatkan mengkufuri, mengingkari adanya kehidupan di akhirat. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka? Nah, ini ya walaupun sudah sering sampaikan, namanya melakukan perjalanan di muka bumi untuk melihat, memperhatikan, mengetahui kejadian-kejadian masa lalu, bisa diketahui melalui memahami Quran. Bagaimana kejadian penciptaan alam semesta dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana penciptaan langit bumi dan seisinya dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana penciptaan Nabi Adam dan Hawa dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana keingkaran, kedustaan kaumnya Nabi Nuh terhadap Nabi Nuh dijelaskan dalam Al-Quran. Mungkin kalau mencari
bukti sejarahnya empiris di muka bumi bisa jadi udah gak ketemu karena sudah lama. Tapi itu dipisahkan dalam Al-Quran. Demikian pula misalnya itu sebetulnya kedustaan pengkhianatan kaum A, kaum Tsamud. Ya, itu penduduk negeri Madian. Kaum Sodom khianat pada Nabi Lut. Kaum negeri Madian yang tidak mengikuti Nabi Shaleh. Itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Tapi kalau sekarang mencari bukti fisiknya, situs-situs sejarahnya, belum tentu bisa ketemu. Nah, kalau terkait dengan milah Ibrahim, seperti misalnya Nabi Ibrahim mengatakan putranya Ismail ke lembah suci yang tandus, itu sekarang ada buktinya, ada Ka'bah di situ, ada sofa, ada marwah, ada sumber mata air Zam-Zam di situ. Itu langsung bisa diketahui. Itu Nabi Ibrahim. Tapi misalnya bukti bahwa Nabi Ibrahim itu dulu dibakar oleh Raja Namrud Nebukadnezar, itu belum tentu bisa ditemukan. Itu dibakarnya di mana, yang membakar apa, bagaimana, belum tentu bisa ditemukan. Misalnya juga ketika Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Fir'aun, ketika Nabi Musa ngajak Fir'aun supaya bertobat, membersihkan diri, beriman pada Allah, Fir'aun malah perintah kepada Haman untuk bikin bangunan yang menjulang ke langit untuk ngintip Tuhan dan Nabi Musa. Belum tentu bisa diketahui itu bangunan sekarang masih ada atau tidak. Itu berapa tingginya gitu. Belum tentu masih bisa dilihat. Tapi kalau misalnya Mali, kalau misalnya Sunan Kudus, itu ketika itu peringatan Isra Mi'raj, yang Mi'raj itu naik tangga ke atas, sehingga buat di Masjid Menara Kudus itu diprotokol sampai tinggi sekali, di atas ada tempat untuk melihat semua itu. Itu tanda protokol sampai itu menggambarkan ini naik ke atas, mengalami Mi'raj. Gambar atas itu Sidratul Muntaha. Itu kalau datang ke Masjid Kudus pasti ada. Tapi itu sekedar untuk memudahkan cara wali bagaimana memahami Isra dan Mi'raj. Karena belum lama. Ini baru berapa ratus tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya tadi Haman diperintahkan oleh Fir'aun untuk membuat bangunan yang menjulang ke langit, akan dinaiki oleh Fir'aun untuk ngintip Tuhan dan Nabi Musa. Belum tentu bisa ditemukan bukti sejarahnya. Atau misalnya tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke laut, lautnya terbelah. Itu laut sebelah mana? Ya kan? Kok dipukul bisa jadi jalan itu? Jangan-jangan yang dimaksud laut itu Sungai Nil gitu. Dengan nyebrang dari sebelah sana ke sebelah sini atau sebaliknya. Jika Sungai Nil begitu dipukulkan pakai tongkat, kelihatan jalan untuk nyebrang. Itu tongkatnya sekarang di mana? Kalau untuk pukul masih bisa jadi mukjizat atau tidak juga. Nah, sehingga sebetulnya yang namanya perintah fayang dulu kain pakana akibatul ladina min qablihi,
itu bisa menyusuri situs-situs sejarah itu dengan keliling kalau ada kesempatan. Tapi sebetulnya bisa juga dengan memahami kisah-kisah di dalam Al-Quran. Makanya bapak-bapak ibu kalau ada waktu, terjemahan Al-Quran itu dibaca juga tiap hari. Jadi selain membaca mushaf Al-Quran, dibaca juga terjemahnya. Kalau misalnya kita pas membaca kisah tentang bagaimana Nabi Yusuf diperlakukan oleh saudaranya begitu, kita akan baca. Itu alam pikiran kita terbawa ke situ. Dulu Yusuf kecil kok dibawa oleh kakak-kakaknya, dimasukkan ke dalam sumur tua di batas kota, kemudian dipungut oleh musafir pedagang, kemudian dijual dibeli oleh Aziz, oleh Raja Mesir. Nah itu kalau dicari sumur tuanya itu di sebelah mana, perjalanan gimana? Belum tentu sekarang masih ketemu sumur tuanya. Jangan-jangan sumur tuanya sudah dibuat sumur baru. Nah, jadi kalau kita itu mau ini, ya melaksanakan perintah Allah ini, itu sebetulnya kita bisa duduk di masjid dengan memahami Quran. Itu alam pikiran kita, perasaan kita terbawa ke sana. Itu bagaimana akibatnya orang-orang terdahulu. Nah ini yang lebih penting lagi, proses belajar. Kanu asadu minhum quwwah. Kaum-kaum para nabi kaum sebelumnya itu jauh lebih kuat. Itu pun musnah semua. Bagaimana hebatnya? Hebatnya kaum Thamud. Tapi karena ingkar kepada Nabi, kepada Rasul yang dikirim, binasa semua. Orang-orang apa yang namanya Fir'aun, namanya Qarun, namanya Haman. Tapi karena menentang Rasul yang diutus kepada mereka jadi binasa semua. Walaupun mereka jauh lebih kuat. Sebenarnya konteksnya dulu itu dibandingkan dengan ketika orang dimajukan, ya orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah, kepala-kepala suku, orang-orang bangsawan, orang-orang yang merasa berkuasa, itu merasa hebat. Makanya Allah memberitahukan sebetulnya yang sebelum mereka itu jauh lebih kuat daripada orang-orang musyrik, orang kafir Mekah itu, yang mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Wa atharul ardo wa amaruha wa atharu mimma amaruha. Nah, orang-orang sebelum mereka itu mengolah tanah demi jauh lebih hebat. Jadi mereka bagaimana itu memakmurkan tanah, itu jauh lebih banyak bisa memakmurkan. Mereka telah mengelola bumi ini dengan sangat luar biasa. Tapi mereka karena mendustakan Nabi Rasul yang diutus Allah, mereka semuanya musnah, semuanya binasa. Apalagi kehebatan, kekuatan orang-orang kafir, orang musyrik Mekah itu belum ada apa-apanya. Sekaya-kaya mereka dibandingkan kekayaan Qarun masih jauh. Yang penguasa Mekah masih kalah dengan kekuasaan Fir'aun. Sehebat-hebatnya mereka bikin mengolah tambang, batu, masih kalah dengan umatnya kaum Nabi Hud, Nabi Shalih. Masih kalah jauh dengan kaum Ad, kaum Thamud. Itu pun semuanya binasa. Walaupun mereka jauh lebih banyak mengelola bumi, walaupun mereka jauh lebih banyak memanfaatkan memakmurkan tanah,
tambak, batu dan seterusnya. Bahkan mereka membuat istana, bukit-bukit berbatu diukir menjadi istana. Itu semuanya dinas. Wajah Abu Rusuluhum bil bayyinat. Ya, dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dengan membawa mukjizat. Seluruh Nabi Rasul itu dibekali oleh Allah dengan mukjizat, mukjizat untuk berdakwah. Maka Allah liyadlimahu, dan sama sekali Allah tidak mendolimi mereka. Mereka binasa itu karena umat mereka, karena kedoliman mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimu, akan tetapi mereka lah yang berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri. Misalnya kaumnya Nabi Lut, sudah dikatakan berkali-kali, itu loh gadis-gadis yang negeri itu jauh lebih bagus dinikahi, dikawini. Malah Nabi Lut, ya, itu dikatakan ini sok semuci, seperti nggak tahu saja. Bagaimana kemampuan mereka? Coba bilang itu diusir atau dibunuh gitu, karena sok semuci gitu kan. Nah, kemudian Allah mengutus rombongan malaikat untuk memusnahkan kaum Nabi Lut. Tapi sebelum memusnahkan kaum Sodom, mampir dulu di rumahnya Nabi Ibrahim. Jadi kehancuran, kebinasaan, kemajuan mereka itu karena kezaliman mereka sendiri. Maksud saya apa? Kalau dulu terjadi orang zalim sehebat apapun binasa, zaman kita juga begitu. Setinggi apapun jabatan, sekaya apapun data yang didapat, seberapapun hasil korupsinya, musnah semua. Sampai seakan-akan seperti sulatan semua. Bagaimana itu jabat ditambahkan dulu berapa tahun, bisa memberi pesawat terbang, bisa membuat istana yang mungkin seperti istananya Nabi Sulaiman. Nah, itu semuanya musnah, itu semuanya hancur. Ya kalau misalnya sekarang itu belum hancur, hanya persoalan waktu saja. Mungkin karena penegak hukumnya tahu sama kamu dan berbuat begitu. Kok misalnya keputusannya hukumannya cuma 6,5 tahun, itu bukan berarti bebas besok mempertanggungjawabkan di akhirat. Tidak, di dunia itu nanti biar aja di akhir hayatnya, apalagi di akhirnya. Summa kana akibatal ladzina asa'u su'a. Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu adalah jauh lebih buruk. Ya, asa'u su'a. Akibat dari kejahatan itu mendatangkan adab yang jauh lebih buruk. Angkadahu bi ayatillah, sebabnya karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya kalau zaman dulu belum sempat untuk memahami ayat Al-Quran, belum ada terjemahnya, atau sudah ada buku terjemahnya, kitab tafsir tapi nggak dibaca, ini saatnya sekarang. Saatnya sekarang untuk memahami. Coba kebinasaan azab itu karena kedustaan terhadap ayat-ayat Allah, kedustaan terhadap firman Allah, kedustaan terhadap Al-Quran. Makanya seberapapun kita bisa
mengingatkan, mengajak lingkungan kita, tetangga kita, keluarga kita. Saya kira sekarang saatnya supaya tidak lagi mendustakan Al-Quran. Dari angkat dahu bi ayatillah, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Al-Quran. Wa kanu biha yastahzi'un, bahkan mereka itu selalu mengolok-olokkan, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok firman Allah. Makanya mari kita berusaha untuk mengingatkan pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, pada tetangga kita, pada sanak saudara kita, pada sopir kita dan seterusnya. Ini gambaran 3 ayat itu sudah sangat pada sangat jelas. Ya, demikian Bapak Ibu untuk pada hari ini sampai ayat 10. Insya Allah besok belum lagi kita lanjutkan mulai ayat 11. Semoga Allah senantiasa berikan kesempatan kepada kita untuk berusaha memahami dan mengamalkan apa yang ditunjuk. Kalau ada kurang datanya, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa qaul. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.